Oke, selamat malam semuanya. Saya Malam, share Bang. screen. Aduh. Oh no. Coba di minimize dulu. Oke, sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan. Oh, ada yang masuk. Sudah kelihatan. Jadi sekarang kita akan bahas buku analisis real ya. Analisis. Jadi di sini ada listnya, ada real kompleks ya. Kita lihat ini. Di sini dibahas tentang bilangan real, sistem bilangan real dan bilangan kompleks. Kemudian ya sedikit tentang topologi. Topologi itu mengenai sifat himpunan. Kemudian ini ada barisan, ada kekontinuan fungsi, turunan, terus integral Riemann, lalu barisan dan deret fungsi, dan seterusnya ya. Maaf Bang, sebelumnya untuk share screen-nya hilang. Oh, wait. Kalau misal terdisconnect, bilang di WA ya. Siap Bang. Oke. Nah, kita mulai dari apa? Sifat-sifat sistem bilangan real ya. Jadi sistem bilangan real. Bilangan real itu ada bilangan asli, ada bilangan bulat, negatif, positif, rasional, macam-macam ya. Nah, oh ada lagi orang masuk. Siapa ya? Selamat datang, Mama Pari. Terus jadi dalam analisis itu pengetahuan yang dulu di sekolah kayak sifat-sifat bilangan seperti kalau dikali nol hasilnya nol, itu sifat-sifat itu dianggap pada awal-awalnya itu dianggap belum benar ya, kita harus buktikan ya, walaupun itu masuk akal semua ya, tapi di analisis itu kita harus buktikan dengan menggunakan aksioma-aksioma. Nah, aksioma-aksioma itu adalah pernyataan-pernyataan yang kita anggap benar ya, kita anggap benar tanpa pembuktian. Nah, itu aksioma itu kita hanya asumsikan benar atau kita percaya saja. Lalu untuk selanjutnya kita bisa membuktikan sesuatu menggunakan aksioma tersebut. Nah, pernyataan yang dibuktikan menggunakan aksioma itu dinamakan teorema ya. Nah, dalam bilangan real itu kan bilangan asli ya. Terus kita ada operasi penjumlahan, perkalian,
Kemudian kalau kita membagi bilangan real, bilangan bulat dibagi bilangan bulat, itu akan menghasilkan bilangan rasional ya. Bilangan rasional adalah bilangan yang merupakan pembagian dari dua bilangan bulat. Nah, bilangan rasional itu tidak cukup ya. Tidak cukup kalau kita gunakan dalam kehidupan ya. Kayak misalnya ini ya, kayak misalnya segitiga ya. Segitiga siku-siku misalnya. Yang panjangnya di sini satu ya. Panjangnya di sini satu, di sini satu. Nah, panjangnya di sini itu akar 2. Dan akar 2 ini bukan bilangan rasional ya. Bukan bilangan rasional. Jadi, kalau kita hanya menggunakan bilangan rasional saja, itu belum cukup ya. Belum cukup untuk kita gunakan dalam kehidupan ya. Apalagi kalau mengukur ya. Nah, di sini di sini dikatakan ya muncullah konsep yang dimakan bilangan irasional. Nah, bilangan irasional itu bisa diaproksimasi dengan bilangan rasional. Bisa didekati dengan bilangan rasional. Salah satu caranya itu ya dalam bentuk barisan ya. Dalam bentuk barisan bilangan rasional seperti ini. Ini barisan yang menuju ke akar 2. Setiap sukunya ini tidak sama dengan akar 2, semua ini rasional. Ya, dia ini mengambil digit kn ya, dia mengambil beberapa digit setiap sukunya. Makanya ini rasional ya. Tapi dia akan menuju ke akar 2. Nah, masalahnya sekarang ini, apa definisi dari akar 2? Apa itu akar 2? Kalau kita mengatakan akar 2 itu ada, apa itu akar 2? Nah, akar 2 itu bilangan yang kalau dipangkatkan 2 itu sama dengan 2 ya. Nah, apakah ada bilangan yang seperti itu? Nah, itu yang jadi salah satu pertanyaan di analisis ini ya. Nah, kita di sini ada contoh. Contoh ini membuktikan kalau bilangan seperti itu tidak rasional. Dia kalau ada, dia itu tidak rasional. Nah, ini bukti kalau akar 2 ya, akar 2 itu irasional. Jadi pembuktiannya seperti ini ya. Ini saya cek ulang orang-orang. Jadi akar 2 itu dibuktikan menggunakan metode pembuktian dengan kontradiksi atau biasa disebut reduksi ad absurdum ya. Jadi kita buktikan akar 2 itu irasional dengan cara kita andaikan itu akar 2 adalah bilangan rasional. Kita andaikan ya. Nanti sebentar kita akan ketemu kontradiksi. Nah, kalau kontradiksi terjadi, berarti pengandaian ini salah ya. Jadi harusnya itu akar 2 itu tidak rasional. Oke, selamat datang Jamaluddin Ahmad. Kita akan buktikan akar 2 tidak rasional atau irasional ya. Jadi kita andaikan akar 2 itu rasional. Kita andaikan akar 2 rasional. Kalau akar 2 rasional kan berarti akar 2 itu sama dengan P per Q ya. Dengan P dan Q itu bilangan bulat. Nah, P dengan Q ini P dengan Q ini bisa negatif begini, ya kan? Bisa negatif dua-duanya, bisa positif dua-duanya ya. Jadi kita misalkan saja positif ya, karena kalau negatif kita kali saja minus 1 dengan minus 1 ya. Nah, kemudian P dengan Q ini bisa saja punya faktor yang sama. Ya,
misal 4/2 ya, 4/2 kan faktor yang samanya 2 ya, jadi ini bisa disederhanakan menjadi 2/1. Atau kayak 3/15, ini bisa disederhanakan menjadi 1/5. Nah, kita misalkan P dengan Q ini sudah dalam bentuk ring sederhana ya, misalkan ya, karena kalau dia enggak sederhana, kita bisa sederhanakan ya. Misalkan P dengan Q itu FPB-nya 1 ya. Kalau dia FPB-nya enggak 1, berarti bisa disederhanakan ya. Misalkan FPB-nya 1. Oke. Nah, dari persamaan yang ini kita kuadratkan kedua ruas. Ini kan berdasarkan definisi akar 2, ini dikuadratkan hasilnya 2. Kemudian yang ruas kanan itu kan menggunakan sifat kuadrat, itu akan sama dengan P kuadrat per kuadrat ya, sifat pangkat. Nah, lanjut kita kali kedua ruas dengan Q kuadrat. Nanti kita dapat 2 Q kuadrat sama dengan P kuadrat. Nah, dari sini kita lihat ini genap, ya kan? Karena ini genap, terus ini sama dengan ini, berarti ini juga genap. Berarti ini P-nya genap. P kuadratnya genap. Ya kan? P kuadrat genap, maka P juga harus genap, ya kan? Karena kalau P ganjil, ganjil dikali ganjil itu hasilnya ganjil. Jadi P juga genap. Karena tidak mungkin ganjil. Kalau P ganjil, misal P itu sama dengan 2K plus 1, selamat datang Fitriani Mulyana. Oke. Kalau andaikan P-nya ganjil kayak gini, maka P kuadrat itu kan sama dengan 2K plus 1 kuadrat ya. Kemudian kita expand, kita evaluasi aljabar. Jadi 4K kuadrat ditambah 4K plus 1 ya. Ini bisa difaktorkan 2. 2-nya bisa keluar. Oke. Nah, karena K ini bulat, maka ini juga bulat ya. Ini bulat, ini bulat. Karena ini bulat juga, ini tambahan perjumlahannya juga bulat. 2 kali bilangan bulat ditambah 1 itu ganjil. Nah, berarti P tidak mungkin ganjil. Karena kalau P ganjil, P kuadrat ganjil. Nah, berarti P kuadrat itu, P itu harus genap. Jadi P genap ya. Karena P genap, kita bisa tulis P itu sama dengan 2M. M itu bilangan bulat. Ini juga tadi sebenarnya, oke. Ini kita hilangkan saja ya. Sini. Oke. Setelah kita tulis seperti ini, kita substitusikan lagi ke sini. Kita substitusikan P-nya di sini. Jadi kita dapat 2Q kuadrat itu sama dengan 2M kuadrat. 2M kuadrat. Ini sama dengan 4M kuadrat. Nah, kita bagi 2 kedua ruas, kita peroleh Q kuadrat itu sama dengan 2M kuadrat. Dari sini kita lihat, ini genap. Ini berarti harus genap juga, karena dia sama. Nah, berarti Q kuadrat itu genap. Q kuadrat genap. Dengan argumen yang sama dengan tadi, Q juga harus genap ya. Q juga harus genap. Jadi kita dapat pertama itu P-nya genap.
Q-nya juga genap. Artinya apa? Kedua-duanya sama-sama habis dibagi 2. Padahal tadi kita katakan dia FTB-nya 1. Berarti tidak ada pembagi bersama yang selain 1, yang lebih besar dari 1. Jadi ini kontradiksi ya. Kontradiksi. Nah, kontradiksi. Karena kontradiksi, apa yang salah? Ya pengandaian yang kita mulai dari awal ini. Yang kita buat dari awal, berarti ini salah ya. Ini salah. Berarti yang benar itu harus, yang benar itu dia harus irasional ya. Jadi terbukti kalau akar 2 itu irasional. Jadi ini salah satu contoh pembuktian dengan kontradiksi ya. Ada juga ada juga di sini bukti yang lain ini kayaknya. Jadi di sini kita tahu bahwa ada semacam bilangan lain selain bilangan rasional. Jadi ada 1 di sini, ada 1/2, ada 1/3, ada 2, ada 3/2 di sini misalnya. Di sini ada, dan bilangan rasional itu padat sekali. Memenuhi garis bilangan real. Ya. Sangat padat, memenuhi garis bilangan real. Tapi walaupun dia sangat padat, ternyata ada bilangan yang tidak masuk ya di bilangan rasional. Ternyata ada bilangan yang masih bisa diisi di sini. Kayak akar 2. Akar 2 itu ada di antara 1 dengan 2. Dan ya akar 2 itu irasional. Jadi ya kita bisa katakan ini himpunan bilangan rasional itu belum lengkap, belum penuh ya di sini, di garis ini. Nah, di sini dikatakan bilangan real memenuhi apa? Cara-cara itu. Bilangan real itu gabungan bilangan rasional dengan irasional. Jadi seluruh bilangan real baru dikatakan dia mengisi garis bilangan ini. Nah, untuk mempelajari struktur dari bilangan real, kita dulu harus pahami dulu beberapa konsep ya, konsep-konsep teori himpunan. Jadi di sini misal ini ada himpunan A, ya, yang elemen-elemennya itu bisa saja bilangan atau objek. Ini apa ya? Ini general ya. Ini A ini belum tentu himpunan bilangan real ya. Ini umum. Ini hanya definisi ya. Nah, kalau X-nya ada di dalam A, himpunan A, kita tulis seperti ini. Kalau X-nya tidak ada di A, maka kita tulis seperti ini. Ya. Contohnya itu 2 itu elemen dari himpunan bilangan asli. Seperlima itu himpunan anggota dari himpunan bilangan rasional. Akar 5 itu elemen dari himpunan bilangan real. Itu contohnya. Terus warna biru itu elemen dari himpunan warna ya. Ya, begitu. Oke. Lalu ini ada notasi subset atau subhimpunan.
Nah, ini A subset dari B dikatakan subhimpunan dari B kalau setiap elemen di A itu ada juga di B. Ya, semua elemen dari A itu termuat juga di B. Jadi di dalam B itu ada semua elemen dari A. Nah, di sini di buku ini dia pakai simbol begini. Walaupun bisa sama, di buku-buku lain biasanya dia pakai begini, ya. Subset begini. Subset, dan di buku-buku lain ini artinya bisa sama. Kalau di buku lain juga, kalau yang ini artinya tidak boleh sama, dia subset tapi tidak sama. Nah, kalau di buku ini dia artinya bisa sama, bisa sama, bisa sama. Kemudian ini juga bisa ditulis seperti ini, tapi ini jarang ditulis begini. Kemudian kita katakan A itu proper subset atau subset himpunan sejati kalau A itu tidak sama dengan B, ya. Nah, itu kita katakan sejati kalau dia tidak sama. Atau dengan kata lain, ada elemen di B yang tidak ada di A. Kalau ada elemen di B yang tidak ada di A, berarti jelas A dengan B itu tidak sama, ya. Dan ini juga jelas, ya. Semua himpunan itu subset dari dirinya sendiri. Kemudian kalau dua himpunan saling subset, maka kita tulis begini, dia sama. Kalau dia tidak saling subset, dia beda. Oke, lanjut. Di sini kita sepakati himpunan bilangan rasional itu dilambangkan dengan Q, ya. Kemudian kita akan membahas definisi dari apa? Urutan. Urutan. Jadi suatu himpunan juga ada yang namanya urutan. Urutan itu kayak apa ya? Di bilangan itu urutan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Contohnya itu himpunan seperti ini. Kita punya urutan begini. Urutannya itu lebih kecil, ya. Ini urutannya. Lebih kecil atau sama dengan, ya. Nah, dari sini kita satu itu lebih kecil dari dua, dua itu lebih kecil dari tiga, ya. Ini yang dinamakan urutan. Nah, ini kalau di bilangan ya kita katakan lebih kecil atau lebih besar. Bisa juga di himpunan lain, tapi dia urutannya kayak beda. Misal himpunan kayak gini, ya. Anak, ayah, kakek, ya. Misal ini artinya ini lebih mudah, ya. Ini artinya lebih mudah. Kita bisa buat urutan ini artinya lebih mudah. Oke. Lebih mudah. Jadi anak lebih mudah dari ayah, ayah lebih mudah dari kakek. Nah, terus apa lagi, ya? Yang pakai urutan. Nah, intinya urutan itu digunakan untuk membandingkan, ya, membandingkan dua elemen. Kita definisikan itu untuk membuat semacam mana di atas mana, mana di atas mana, ya. Contoh lain, contoh lain urutan. Mungkin kita lanjut saja. Oke, ini. Misalkan ini sembarang himpunan, ya. Terus ada urutan. Urutan itu relasi, ya. Relasikan itu kayak hubungan antara dua objek. Kayak lebih kecil atau lebih mudah atau lebih apa ya? Lebih panas, lebih dingin atau apa. Kemudian terdapat. Nah, ini
definisi urutan. Urutan itu harus memenuhi kedua sifat ini ya. Kedua sifat ini. Yang pertama, kita ambil dua elemen, ada 3 kemungkinan. Dan hanya salah satu dari 3 kemungkinan ini yang benar ya. Tidak boleh ini 2 ini benar, tidak boleh ini 2 benar, tidak boleh benar semua. Tapi harus ada satu yang benar. Ya. Misal ya di bilangan real kan 2 dengan 3, ya yang benar hanya ini ya, sedangkan yang ini tidak benar, yang ini juga tidak benar ya. 4 dengan 4. 4 dengan 4 yang benar hanya ini, yang ini tidak benar, ini juga tidak benar ya. Hanya salah satu dari 3, dan salah satunya memang harus benar ya. Tidak boleh salah semua. Terus dia ada sifat yang namanya ini sifat transitif ya. Kalau X lebih kecil dari Y, Y lebih kecil dari Z, maka X itu lebih kecil dari Z ya. Jelas kalau sesuatu lebih kecil dari ini lebih kecil dari ini, maka ini juga harus lebih kecil dari yang paling ujung ini. Nah, ini biasa dibaca lebih kecil dari ya, kalau bilangan. Kalau misal objek-objek lain, kita definisikan urutan di sembarang himpunan, mungkin ini X spesies Y atau X mendahului Y, ya, urutannya. Kemudian, kadang juga kita tulis begini untuk ini, ya. Kalau kita taruh garis di bawah, itu artinya dia lebih kecil atau sama ya, salah satu dari ini. Dan berdasarkan ini, salah satu dari ini yang harus benar ya. Begitupun yang ini. Nah, dari sini kita tahu kalau ini benar, maka ini salah. Kalau ini benar, ini salah. Ini kedua ini saling bernegasi ya. Kalau ini atau ini benar, maka ini salah. Kalau ini atau ini salah, berarti ini yang harus benar. Ini definisi dari himpunan yang terurut. Himpunan terurut ya himpunan, kemudian ada urutan yang terdefinisi ya. Contohnya itu bilangan rasional. Kita bisa membandingkan dua bilangan rasional, mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar ya. Dan ini didefinisikan di sini, kita katakan R lebih kecil dari S kalau S kurang R itu positif. Kemudian di sini definisi lagi, atau ini tunggu. Ya. Nah, ini definisi dari batas atas ya. Setelah kita definisikan urutan seperti ini, kita bisa membuat konsep yang dinamakan batas atas ya. Misal semacam ada himpunan yang ada urutannya. Misal ini A, ini B, ini C. Ini urutannya semakin ke atas dia begini. A itu lebih kecil dari B, B itu lebih kecil dari C ya. Yang di atas lebih besar dari yang di bawah ya. Nah, misal ini himpunan S lah. Kemudian kita ambil kita ambil himpunan E yang memuat titik-titik di sini. Titik di sini. Nah, pasti ada elemen yang di sini yang lebih besar dari semua yang ada di dalam sini. Ini yang dinamakan dengan batas atas. Nah, selain ini ada juga batas atas yang lain. Ada di sini, ada di sini. Pokoknya semua yang di atas ini semua itu batas atas. Semua elemen yang lebih besar dari semua elemen di himpunan ini, himpunan E lah, katakan. Maka ini dikatakan batas atas dari E. Ini batas atas dari E. Ini batas atas dari E. Ini batas atas dari E. Kita coba salah satu contoh interval bilangan real. Bilangan real interval dari 2 sampai 3 ya. Ini subset dari himpunan bilangan real. Nah, ini himpunan ini terbatas atas. Batas atasnya itu ada 4, 3 juga batas atas karena 3 lebih besar dari semua elemen di sini. 3,5 juga batas atas, 1000 juga batas atas,
minus 5 bukan batas atas karena ya yang ini ada elemen di sini yang lebih besar dari minus 5. 2,5 juga bukan batas atas karena 2,75 ada di sini ya. 2,75 lebih besar dari 2,5. Nah, ini misal ini subset. Ini E-nya ini enggak harus interval juga. Misal himpunan yang berhingga kayak 5, 6, 10. Ini bukan interval, ini hanya himpunan yang memuat 3 elemen. Nah, ini batas atasnya juga ada 6, bukan 6, ada 11, ada 12, ada 11, ada 12, 10 juga batas atas ya, walaupun dia anggota di sini, dia juga batas atas karena definisi batas atas itu pakai lebih kecil atau sama dengan ya. Jadi lebih kecil atau sama dengan ini ya. Setiap elemennya lebih kecil dari atau sama dengan batas atas ini. Untuk setiap elemen X ya. Nah, kalau ada batas atas, baru kita katakan himpunan ini terbatas atas. Dengan apa? Dengan analogi yang serupa, kita juga bisa mendefinisikan batas bawah. Batas bawah ya itu ya, elemen yang lebih kecil atau sama dengan elemen-elemen dalam suatu subhimpunan ya. Kemudian di sini definisi 1.8 ini membahas tentang batas atas yang terkecil. Kan tadi kita sudah lihat bahwa ini ada banyak sekali ya batas atasnya. Ada 4, ada 3, 3,5, ada 1000. Banyak sekali. Tapi di antara semua batas atas, ada yang dinamakan dengan batas atas yang terkecil. Nah, dalam kasus ini kita lihat yang paling kecil itu 3 ya. Apakah ada yang lebih kecil dari 3? Sepertinya kalau di sini kita lihat ya kalau lebih kecil dari 3, misal 2, berapa lah, 2,99998 lah. Dia masih dalam anggota ini. Tapi ada juga anggota yang lebih besar dari ini, kayak 2,999. Ini anggota di sini juga. Berarti ini tidak bisa jadi batas atas karena ini elemen di sini. Nah, apakah ini batas atas? Ya, ini juga bukan batas atas karena 2,9999 sebanyak 5 kali juga anggota di sini. Nah, ini kayak ini bukti secara kasar ya. Kalau tidak ada batas atas yang lebih kecil dari 3 ya. Jadi batas atas kecil itu di sini 3. Kalau di sini, kalau himpunan berhingga seperti ini, ya kelihatan jelas kalau batas atas terkecilnya itu 10. Karena kalau dia lebih kecil dari 10 ya jelas, kalau dia lebih kecil dari 10 ya jelas dia lebih kecil dari 10 ya. 10 kan anggota di sini. Oke, jadi batas atas terkecil itu kita namakan subprimum. Batas atas terkecil dari suatu subhimpunan itu kita sebut dengan subprimum. Jadi definisinya itu ada dua sifat yang harus dimiliki oleh subprimum. Yang pertama dia harus batas atas. Dia harus batas atas ya. Kemudian dia kalau ada yang lebih kecil dari dia, yang lebih kecil dari dia itu bukan batas atas. Jadi kalau ada batas atas yang lain, batas atas lain itu harus lebih besar dari si alfa ini. Nah, baru itu dikatakan alfa itu adalah batas atas terkecil atau subprimum. Nah, dengan analogi yang serupa, kita juga bisa mendefinisikan batas bawah terbesar. Kalau ini batas atas terkecil, kita juga bisa mendefinisikan batas bawah yang terbesar. Nah, ini batas bawahnya ini kan ada 5,
ada 4, ada minus 100, ada 0. Nah, yang terbesar itu 5. Kalau ini batas bawahnya itu ada minus 5, ada minus 7, ada 1, 2 juga batas bawah. Dan batas bawah yang terbesarnya itu adalah 2. Jadi ya, nah kan tadi batas atas terkecil itu dinamakan supremum. Nah, kalau yang batas bawah yang terbesar itu dinamakan infimum. Definisinya mirip-mirip, dia kalau yang tadi itu batas atas, kalau ini batas bawah. Kemudian kalau ada batas atas yang lain, batas atas yang lain itu harus lebih kecil dari si alpha, dari si infimum. Oke, ini bisa di skip dulu ya. Kemudian ini ada definisi suatu himpunan punya sifat least upper bound. Himpunan terurut itu mempunyai sifat least upper bound kalau, ya ini lumayan panjang definisinya ya, harus dibaca secara seksama. Mungkin coba dibaca dulu selama 2 menitan. Ini suatu himpunan dikatakan punya sifat begini, punya least upper bound, kalau setiap subsetnya itu apa ya, punya supremum ya. Setiap subsetnya punya subset yang terbatas atas, maksudnya punya supremum. Satu menit lagi. Oke, jadi contohnya itu himpunan bilangan rasional. Himpunan bilangan rasional itu apa ya? Dia tidak bersifat ini, this upper bound. Kenapa? Kita lihat dulu di sini. 1.9 ya. Oke. Kayak ini ya, himpunan bilangan rasional himpunan bilangan rasional sedemikian sehingga kalau dikeluarkan itu lebih kecil dari 2. Ini kan kalau realnya itu kan, kalau dia bilangan real kan ini lebih kecil dari, ini kan batas atas terkecil lah, batas atas terkecilnya itu akar 2 ya. Dan ini tidak rasional. Sudah dibuktikan tadi kalau akar 2 itu tidak rasional. Jadi ini batas atas terkecilnya atau supremumnya ini tidak ada di Q. Tidak ada di Q. Berarti Q ini tidak bersifat least upper bound property ya. Ini apa ya? Ini bukan bukti apa ya? Ini bukti kasarnya, idenya begini ya. Tapi kalau yang panjangnya itu detailnya ini. Bukti kalau apa? Himpunan ini tidak punya supremum rasional. Kemudian ini ada teorema juga. Teorema misal S ini himpunan terurut yang mempunyai sifat least upper bound. Ini sifat least upper bound ini dengan analogi yang serupa ada juga sifat greatest lower bound ya. Kalau dia punya sifat ini, dia juga punya sifat ini. Bisa dibuktikan. Nah, ini teoremanya dia mengatakan kalau kalau suatu himpunan itu, subhimpunan itu terbatas bawah,
subhimpunan dari himpunan terurut yang punya sifat least upper bound. Kalau dia terbatas bawah, maka himpunan dari semua batas bawahnya, batas bawah dari B ini, itu mempunyai subprimum, dan subprimumnya itu akan sama dengan infimum dari B. Jadi kayak gini ya, kayak gini. Contohnya ini kayak interval lah. Interval 1 dengan 2 elemen bilangan real. Ya. Nah, ini himpunan batas, semua batas bawahnya itu kan dari minus hingga sampai 1 ya. Ini himpunan semua batas bawahnya. Nah, subprimum dari ini kan subprimumnya 1. Subprimum dari L1. Ini akan sama dengan infimum dari ini. Dengan infimum dari interval 1, 2. Ini buktinya 5 menit. Silakan. Sorry. Keluar rupanya ya. Salah yang ini ya. 4 menit lah. Sepi juga Bang ya kalau malam-malam belajar MTK. Ya. Biasanya ya kalau malam enggak sepi sih. Yang sepi biasa yang sore atau pagi. Oke, kita bahas ya buktinya. Pertama, ya, dari bukti ini dia katakan karena B, maka jelas ya B punya batas bawah. Dan batas bawahnya ini pasti elemen dari L ya. Elemen dari L. Berarti L itu tidak kosong. Karena dia punya anggota. Anggotanya itu ya batas bawah dari B. Kemudian, oke. Kemudian kita lihat ya semua elemen dari L itu ya memenuhi ini. Semua elemen dari L itu ya dari S yang memenuhi ini. Lebih kecil dari semua yang ada di B. Dari sini kita lihat bahwa ternyata semua yang ada di B itu juga adalah batas atas dari L. Batas atas dari L. Kenapa? Karena dari pertidaksamaan ini. Setiap elemen dari L lebih kecil dari setiap elemen dari B. L. Ya. Dari sini kita lihat L itu terbatas atas ya. L itu terbatas atas. Dari sini kita tahu kalau karena S itu least upper bound, berarti L ada subprimum ya. Karena setiap subset dari S punya, setiap subset yang terbatas atas punya subprimum. Mengingat L itu subset dari S juga, L itu subset dari S, dan dia juga terbatas atas. Batas atasnya itu ya di B. Nah, di L juga punya subprimum. Kita sebut saja alpha. Jadi alpha itu subprimum dari L. Subprimum L itu ada
Dan ini selanjutnya ini dibawa, ini dia buktikan kalau ternyata alfa juga itu sama dengan infimum dari B. Oke, kita lihat. Jika gamma itu lebih kecil dari alfa, gamma itu bukan batas atas dari L ya. Karena ya jelas dari definisi supremum, kalau elemen-elemen lain yang lebih kecil dari supremum pasti bukan batas atas. Berarti gamma ini bukan elemen dari B. Bukan elemen B. Karena setiap elemen di B itu batas atas. Sementara gamma ini bukan batas atas. Dari sini kita lihat bahwa ini alfa ini lebih kecil dari X. Di setiap X di B. Kenapa? Karena kalau kalau X-nya lebih kecil dari alfa, ya X-nya bukan batas atas, otomatis bukan di B, ya. Berarti X-nya itu harus lebih besar dari alfa, atau sama, setidaknya. Nah, kalau ya, kalau kita ambil elemen di B, pasti dia batas atas. Ya, batas atas dari L. Soalnya kalau dia bukan batas atas, kayak ini, dia bukan elemen dari B, dari sini ya. Jadi alfa itu lebih kecil atau sama dengan setiap elemen di B. Ingat definisi dari L. L itu himpunan semua batas bawah dari L. Sementara ini alfa ini lebih kecil himpunan batas bawah dari B. Alfa ini lebih kecil dari setiap elemen di B ya, lebih kecil atau sama ya, setidaknya sama. Karena begitu dari definisi batas bawah, alfa ini batas bawah dari B. Nah, karena alfa batas bawah, maka alfa itu juga elemen dari L. Sebab L itu himpunan semua batas bawah dari B. Lanjut, kita kalau misal ada bilangan elemen di S yang lebih besar dari alfa, ya jelas elemen itu bukan di L, sebab alfa itu batas atas terbesar ya. Batas atas ya, batas atas dari L. Dari sini kita lihat bahwa alfa itu di L, dan beta itu kalau alfa di L dan beta itu tidak di L, maka beta itu lebih besar dari A. Jadi kita lihat di sini ya alfa jelas batas bawah dari B. Dan beta itu bukan batas bawah. Kenapa? Karena beta ini bukan di L. Karena beta itu bukan di L, ya. Karena ini berlaku untuk setiap beta yang lebih besar dari alfa, maka alfa harusnya itu adalah infimum dari B. Ya, karena setiap yang lebih besar dari alfa bukan batas bawah dari B. Bukan batas bawah dari B. Oke. Rada susah ini. Oke, kita masuk ke ya. Ini aksioma lapangan. Jadi lapangan itu contohnya itu himpunan bilangan real. Di lapangan kita bisa menjelaskan dan mengalihkan. Ada juga mengurangkan dengan membagi.
Ini aksioma lapangan. Suatu himpunan itu dilengkapi dengan operasi, dua operasi yang kita sebut penjumlahan dan perkalian. Itu kita katakan lapangan kalau dia memenuhi aksioma-aksioma lapangan, yakni ini aksioma penjumlahan, aksioma perkalian, dan sifat distributif ya. Kalau dia sudah memenuhi ini, suatu himpunan yang mempunyai dua operasi tambah dengan kali memenuhi ke sebelah syarat ini, maka dia disebut lapangan. Syarat pertama ini yang pertama, kalau kita jumlahkan, maka penjumlahannya juga akan di dalam lapangan ya. Yang ketiga itu asosiatif. Kalau kita operasikan ini dulu atau operasikan ini dulu, hasilnya juga sama. Yang keempat, ada elemen 0, elemen identitas. Kita sebut elemen identitas. Sehingga kalau kita jumlahkan identitas ini, 0 ini dengan sembarang bilangan X, sembarang elemen X, maka hasilnya juga tetap X. Ini 0 ini tidak harus bilangan, bisa saja vektor 0 atau matriks 0. Vektor 0. Tapi ya, kalau vektor kayaknya ruang vektor belum tentu ya lapangan. Kemudian, nah setiap elemennya ada inverse penjumlahannya atau negatifnya. Kalau kita jumlahkan suatu elemen dengan negatifnya, hasilnya itu 0 atau si identitas penjumlahan ini. Ya. Kemudian ada juga aksioma perkalian, mirip-mirip dengan aksioma penjumlahan. Yang pertama dia harus tertutup, atau kalau kita kalikan dua elemen dalam lapangan, maka hasilnya juga akan di dalam lapangan itu ya. Hasil kalinya juga tetap di lapangan itu. Kemudian ada sifat komutatif, asosiatif, dan juga ini ada elemen 1 ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Sehingga kalau dikalikan dengan sembarang X, maka hasilnya juga tetap X. Kadang juga kita bisa buat himpunan yang operasi kali identitas kalinya sama dengan identitas tambah kayak ini. Himpunan yang isinya hanya 0 saja. Ini identitas tambahnya 0, identitas kalinya juga 0 ya. Nah, makanya di sini ditekankan kalau itu satunya tidak boleh 0. Identitas kalinya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Terus yang kelima itu ya setiap elemen itu punya inverse perkalian. Kecuali 0 ya. 0 tidak punya ya. Untuk yang 0 dia tidak harus punya inverse perkalian. Tapi secara umum ya 0 itu untuk setiap lapangan apa saja, bilangan real atau bilangan kompleks, 0 itu tidak ada inverse perkaliannya. Terus untuk menyatukan penjumlahan dengan perkalian ada juga sifat distributif. Oke, kita lanjut. Di buku ini dijelaskan ya notasi di penulisan buku. Notasi X kurang Y itu artinya X ditambah inverse tambah dari Y ya. X ditambah negatif dari Y. Ini digunakan untuk menulis ini. X per Y itu maksudnya X kali super Y. X tambah Y tambah Z itu maksudnya ya begini. Begini juga. X Y Z itu maksudnya dia menuliskan untuk ini. X kuadrat itu ya X kali X. Jadi ini buku ini menegaskan kalau penulisannya begini ya. Kita sepakati begini penulisannya. Seperti biasa ya, sejak dari sekolah juga begini ya. Kita sepakati. Nah, himpunan bilangan rasional ternyata memenuhi semua aksioma ini.
himpunan bilangan rasional. Maka kita katakan himpunan bilangan rasional juga adalah lapangan, karena dia memenuhi semua aksioma ini. Ya. Jadi himpunan bilangan rasional lapangan, himpunan bilangan real lapangan, himpunan bilangan kompleks juga lapangan dengan menggunakan ya operasi tambah dengan kali yang biasa kita gunakan ya. Nah, ini ada proposisi yang ya proposisi ini ya statement yang bisa kita buktikan menggunakan aksioma-aksioma di atas ya. Kalau misalnya ada lapangan, maka elemen-elemennya itu memenuhi ini. Kalau X tambah Y sama dengan X tambah Z, maka Y dengan Z itu harus sama. Ini kelihatannya kayak apa ya? Kayak coret di kedua ruas ya. Ini ya coret ya, aturan cancelasi. Jadi kalau X tambah Y sama dengan X tambah Z, maka kita bisa coret X-nya. Dan ini berlaku untuk lapangan ya, untuk penjumlahan di lapangan. Belum tentu juga di himpunan lain, himpunan sembarang himpunan berlaku ini. Ini benar, pasti benar di lapangan. Ini juga X tambah Y sama dengan X, maka Y itu harus 0. Ini artinya elemen identitas penjumlahan itu harus tunggal ya. Kalau misal tidak ada elemen yang lainnya, tidak ada elemen identitas lain selain satu, hanya satu saja. Hanya satu saja elemen identitasnya, bukan 2, bukan 3, hanya boleh 1. Di sini ada bukti-buktinya ya. Kemudian ini C, kalau X ditambah Y sama dengan 0, maka Y itu harus inverse penjumlahan dari X. Ya, tidak ada yang lain. Jadi inverse penjumlahan itu juga tunggal. Tidak ada Y1, Y2, misal X tambah Y sama dengan X tambah Y1 sama dengan 0, X tambah Y2 sama dengan 0, terus Y1 tidak sama dengan 2, Y2 tidak ada. Dia harus sama dengan itu, sama dengan minus X. Harus tunggal. Oke, ini ada bukti-buktinya. Ini bukti yang untuk pertama ya. Bukti yang A. Jadi pertama Y itu sama dengan 0 tambah Y, kita gunakan sifat identitas 0 tambah Y. Jelas Y tambah 0 sama dengan Y kan, dari aksioma di atas ini. Aksioma keempat. Kemudian lanjut, ini kita bisa pecah jadi minus X tambah X. Karena apa? Karena X kan elemen dari lapangan. Karena X elemen lapangan, maka X juga punya negatif ya, inverse penjumlahan. Maka sedemikian sehingga kalau kita jumlahkan keduanya itu hasilnya 0. Jadi ini pasti sama dengan ini. Kemudian kita lanjut dengan sifat asosiatif. Ini kurungnya kita pindah. Kemudian dari sini, ini kan X tambah Y. Kita ketahui ini, dari yang kita ketahui ini X tambah Z sama dengan X tambah Y. Jadi ini X tambah Y kita bisa ganti dengan X tambah Z. Setelah itu kita gunakan apa? Asosiatif lagi, balik kembali. Terus kita tambah ini tambah ini. Karena saling inverse penjumlahan, maka hasilnya 0. 0 ditambah apapun, ya 0 ditambah Z sama dengan Z. Jadi terbukti yaitu sama dengan Z. Kemudian untuk bagian B itu buktinya kita tinggal masukkan di sini katakan kita masukkan di sini Z sama dengan 0. Z sama dengan 0 di sini, Z sama dengan 0 di sini ya. Jadi kalau kita masukkan di sini X tambah Y itu sama dengan X ya. Ini X tambah 0 jadi X. Kemudian di sini Z-nya jadi 0 ya. Jadi B ini bisa dibuktikan dari A. Lalu yang C kita juga bisa buktikan menggunakan A dengan memasukkan Z-nya itu sama dengan minus X. Kalau kita masukkan Z-nya minus X ke sini, ke A, maka ini akan menjadi X tambah minus X. X tambah minus X itu 0. Dan di sini jadi
minus X ya. Jadi C terbukti. Oke, lanjut. Itu kita masukkan Y sama dengan minus X di sini. Ya. Y sama dengan minus X. Jadi di sini kita dapat X tambah minus X sama dengan 0. Maka Y sama dengan tunggu dulu. Oh ya, kita ganti minus X dengan X ya. Jadi kita ganti di sini minus X minus X tambah Y sama dengan 0, maka Y sama dengan minus X ya. Minus X tambah X sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan minus X. Ada lagi proposisi, tinggal 30 menit. Mungkin ada yang mau mencoba kerja. Kalau ada yang mau coba kerja nanti bisa ditampilkan juga. Oke. Tinggal 30 menit bisa bertanya atau mau coba ini 1.15 atau mau juga coba 1.16. Ini 1.15 mirip-mirip ya, tinggal ganti tambah dengan kali. Mirip-mirip dengan yang di atas. Ganti tambah dengan kali, minus dengan per ya. Kalau mau coba silakan, tinggal 30 menitan. Proposisi 1.15 dengan 1.16. Adakah yang chat di sini? Oh, enggak ada. Siapa yang ada? Cuma 2 orang. Ya, biarlah.
Oke, ada chat mau out. Oke, silahkan. Hmm. Ah, jadi kalau nggak ada yang mau tanya lagi, mungkin bisa leave. Kita akhiri saja. Saya stop recording ya.